Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, masih semangat semuanya? Masih ya. Hari ini adalah pelajaran apa? Komputer akuntansi. Siap belajar dengan Ibu? Siap. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua KM-nya ya. Rena ya, silakan dipimpin dulu doanya. Yang rapi. Berdoa dalam hati ini mulai. Selesai. Di sini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Intan. Oke, kenapa Intan? Oke, Intan sakit. Kemudian? Imat juga sakit. Kemudian? Amel sakit. Fahmi sakit. Izin. Hari ini teman kita 3 orang yang sakit dan 1 orang yang izin ya. Tetap jaga kesehatan ya. Sekarang lagi musim pancaroba, dijaga kesehatan tubuhnya. Anak-anak, ada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nih? Masih ada yang ingat nggak kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Nah, Rizka, kita belajar apa ya di pertemuan sebelumnya? Belajar mengenai transaksi penjualan Ya. baik secara tunai maupun kredit. Baik, betul ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai entry transaksi penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Kalian sudah mengaplikasikannya ke dalam aplikasi Mayap ya? Sudah. Kalau sudah berarti masih ada nggak di antara kalian yang ingat menu apa yang digunakan untuk mengentry transaksi penjualan tersebut? Halid, bagaimana? Menu yang dipakai untuk mengentry transaksi penjualan itu menu sales, Bu. Menu sales, betul tidak? Betul. Oke, jadi menu yang digunakan untuk penjualan itu adalah menu sales. Lalu gimana nih langkah-langkahnya untuk mengentry transaksi tersebut? Ada yang bisa? Rizka, bagaimana Rizka? Dan menu sales Ya. itu kita masuk ke menu enter seller. Nah, lalu diisi data sesuai dokumen transaksi penjualan tersebut seperti menentukan nama pembeli, nomor bukti, tanggal, hingga data penjualan. Betul tidak? Betul ya. Jadi dari menu sales kita masuk ke enter sales dan kita isi datanya sesuai dokumen transaksi. Mulai dari kita memilih nama customer, terus mengisi nomor bukti dan mengisi yang lainnya sampai selesai, kemudian kita record. Nah, lalu ada yang bisa tidak membedakan antara apa sih yang beda itu antara transaksi penjualan tunai dan kredit ketika diinput ke dalam aplikasi Mayob? Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Baik, Renaya, gimana Renaya? Perbedaan antara mengentry transaksi penjualan secara tunai maupun kredit adalah ketika kita mengentry transaksi secara tunai, itu kita masuk ke menu sales dan kalau kredit harus terisi sejumlah penjualan. Sedangkan ketika mengentry transaksi penjualan kredit, kalau kredit tidak diisi, tapi kalau balance-nya harus terisi sejumlah penjualan. Baik, betul tidak apa yang dijelaskan oleh Renaya? Betul. Jadi P2D-nya itu harus terisi ketika ada transaksi penjualan secara tunai. Tapi ketika secara kredit, kolom P2D-nya jangan sampai terisi. Tapi pastikan kolom balance due-nya harus terisi sesuai nominal transaksi. Jadi masih ingat ya, jangan sampai salah mengentry transaksi antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Lalu setelah itu hari ini kita mau belajar apa kira-kira? Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan. Siapkan ya untuk minggu berikutnya. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi tentang pelunasan piutang. Sudah siap sekarang kita belajar mengenai pelunasan piutang? Siap. Kalian juga sudah siap dengan komputernya masing-masing? Baik, maka dari itu mari kita siapkan untuk kita masuk dulu ke dalam aplikasi ClassPoint ya. Silakan disiapkan dulu handphonenya masing-masing untuk dapat mengakses materi yang akan Ibu sampaikan. Sudah siap semuanya?
Sudah masuk ke dalam kelas poinnya? Oke, materinya sudah ada di handphone kalian masing-masing? Sudah terakses ya, baik. Bisa dilihat di handphone kalian, bisa juga dilihat di layar depan Ibu ya. Nanti ketika Ibu memaparkan materi, akan ada soal yang muncul di handphone kalian. Jadi siap-siap ya, ketika ada soal silakan langsung dijawab, diperhatikan handphone kalian. Baik, di sini tadi kita akan membahas mengenai pelunasan piutang. Sebelum kita ke materi inti, kita perhatikan di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kalau yang kemarin kita menganalisis penjualan jasa, kali ini kita akan menganalisis pelunasan piutang. Selain menganalisis, kita juga akan melakukan entry transaksi pelunasan piutang ke dalam aplikasi Mayop. Lalu di sini tujuan pembelajarannya apa sih Bu kita mempelajari pelunasan piutang? Yang pertama, kita memerinci dulu ya transaksi pelunasan piutang. Karena pada pelunasan piutang itu ada yang mendapatkan diskon dan ada yang tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita menganalisis dulu dokumen transaksinya. Lalu setelah kita analisis, kita bisa melakukan transaksi entry-nya ke dalam aplikasi Mayop. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ya, kita merinci dulu pelunasan piutang, kemudian menganalisis dokumennya, kemudian melakukan entry ke dalam aplikasi Mayop. Baik. Nah, materinya yang akan kita pelajari sama ya, mulai dari transaksi pelunasan piutang itu apa, kemudian pencatatannya bagaimana untuk pelunasan piutang, kemudian Ibu bagaimana langkah-langkah entry-nya. Bisa tidak kita mengentry transaksi ke dalam aplikasi Mayop tapi tidak tahu langkah-langkahnya, bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, lalu setelah mengetahui langkah-langkahnya, barulah kita dapat melakukan entry ke dalam aplikasi Mayop. Itu materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini ada pertanyaan nih yang muncul ya. Transaksi pelunasan piutang, apa sih yang kalian ketahui mengenai transaksi pelunasan piutang? Khususnya transaksi pelunasan piutang pada perusahaan jasa. Apa yang kalian ketahui tentang pelunasan piutang? Bagaimana Rizka? Pelunasan piutang itu sebelumnya pelanggan sudah melakukan transaksi sudah melakukan penjualan ya? ya jasa. Iya. Nah, lalu dibayar setelah transaksi itu dalam jangka waktu maksimal itu 30 hari atau misalkan maksimal 10 hari itu dapat diskon 2%. Baik, betul ya, kita kasih applause dulu untuk Rizka ya. Oke. Jadi pelunasan piutang itu adalah pelunasan atas transaksi penjualan secara kredit. Bisa tidak pelunasan piutang itu muncul tapi tidak ada transaksi sebelumnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Pelunasan piutang timbul akibat adanya transaksi penjualan secara kredit. Betul apa yang disampaikan oleh Rizka ya? Misalkan ada termin pembayarannya kemarin sudah Ibu jelaskan ya, 2/10, N/30. Tapi itu disesuaikan lagi oleh kebijakan perusahaan. Baik, terima kasih Rizka. Kita lanjut kembali. Sini ada alurnya ya. Alur transaksi penjualan itu dari sini ya, dari kita melakukan penjualan jasa ya secara kredit ya, yang dilakukan oleh dua orang ya, antara perusahaan dan pelanggan atau customer, yang disepakati bahwa penjualan tersebut dilakukan secara kredit, lalu pembayarannya nanti ya, tidak hari itu juga. Nah, ketika sudah waktunya untuk membayar, barulah di sini terjadi penerimaan uang kas yang dinamakan pelunasan piutang. Bisa ya terbayang alurnya? Baik. Nah, di sini ada piutang usaha, ada dua, ada piutang usaha dan ada piutang bukan usaha. Kalau piutang usaha itu timbul akibat adanya penjualan secara kredit. Tapi kalau piutang bukan usaha itu timbul akibat, contohnya, perusahaan punya karyawan tidak? Menurut kalian, suatu perusahaan punya karyawan tidak? Pastinya punya. Nah, ketika karyawan tersebut meminjam uang kepada perusahaan, itu dinamakan piutang karyawan dan termasuk ke dalam piutang bukan usaha. Baik, kita lanjut.
Ibu, pengetahuan kalian, Ibu akan berikan 3 soal kuis untuk kalian. Silakan diperhatikan, silakan dijawab di handphone kalian masing-masing. Siap ya? Oke, baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke ya, waktunya diperhatikan hanya 30 detik saja. Baik ya, kita next lagi. Baik, kita lihat ya hasil dari jawaban kalian. Itu ada yang memilih jawaban A, B, dan C. Kita lihat jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Baik, bisa ya, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Silakan diperhatikan soalnya dan dipilih jawaban yang betul ya. Kita lihat jawaban yang betul itu yang C ya. Oke, kita lihat ya jawabannya yang C yang betul. Ada yang betul? Ada. Baik, kita lanjut pertanyaan terakhir. Silakan siap-siap dipersiapkan. Baik, semua jawaban ada yang memilih ya ternyata. Baik, kita lihat jawaban yang betul. Kita lihat jawaban yang betul itu adalah yang C. Betul. Baik, dari 3 pertanyaan tersebut kita lihat ya siapa yang memimpin. Kita lihat leaderboardnya. Nah, baik. Nah ini ya. Pertama di posisi pertama ada Khalid, kita kasih tepuk tangan. Kedua ada Marcella, kita kasih tepuk tangan lagi. Ketiga Siti Halimah, keempat Nabila, 5 Rizka, dan 6 Lilis. Kita kasih tepuk tangan untuk semua. Oke Khalid, bagus ya. Baik, kuis sudah Ibu kasih. Sekarang kita akan langsung menuju materi berikutnya. Baik, di sini kita akan langsung kepada materi inti ya. Di sini ada bukti transaksi pelunasan piutang. Baik, sambil dikerjakan Ibu minta 1 orang untuk bisa mendemonstrasikan dengan Ibu. Kira-kira siapa? Renaya. Oke, Renaya bisa di sini membantu Ibu nanti untuk mendemonstrasikan. Oke, sebentar. Kita lihat dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, pastikan kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Myop, sudah? Baik, kita lanjutkan materi salon cantik. Silakan dibuka filenya, sudah siap semuanya? Sudah. Soalnya sudah disiapkan juga. Sudah, baik. Nah, di sini ada bukti transaksi pelunasan piutang. Perhatikan. Di sini ada salon cantik. Salon cantik itu siapa? Perusahaan kita. Kemudian ciri dari pelunasan piutang yaitu adanya judul bukti penerimaan kas. Jadi ketika kalian menemukan dokumen transaksi dengan judulnya yaitu penerimaan kas, berarti itu termasuk jenis dokumen transaksi untuk pelunasan piutang. Nah, kita lihat bukti penerimaan kas ini diterima dari siapa? Nah, kita analisis, ternyata bukti penerimaan kas ini diterima dari Nyonya Ria. Jadi yang punya piutang siapa di sini?
Nyonya Ria. Di sini Nyonya Ria melakukan pelunasan piutang kepada salon cantik dan salon cantik menerima uang atas piutang yang dibayarkan oleh Nyonya Ria. Tanggal berapa? Nah, transaksi tersebut dilunasi pada tanggal 3 Desember. Dilunasinya dengan menggunakan apa di sini? Cek ya. Jadi bukan cash tapi cek yang digunakan dengan nomor ceknya BS21. Atas pelunasan piutang tanggal berapa? Ternyata tanggal 3 dibayarkan atas pelunasan piutang tertanggal 25 November. Ya, jadi Nyonya Ria melakukan pelunasan piutang kepada salon cantik pada tanggal 3 Desember atas transaksi piutangnya yang tertanggal 25 November. Oke, boleh nanya di next dulu. Sudah bisa ya menganalisisnya? Baik. Kalau sudah bisa menganalisisnya, kita harus masukkan dokumen transaksi tersebut ke dalam aplikasi Mayop. Nah, sebelum kita masukkan, kita lihat dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika mengentry transaksi pelunasan piutang, sama ya, menu yang kita gunakan yaitu menu sales. Kenapa menu sales lagi? Nah, memang untuk pelunasan piutang kita masuknya tetap di menu sales. Hanya saja ketika kita menuju fungsinya bukan enter sales yang kita klik tapi kita receive payment. Jadi jangan salah ya. Untuk pelunasan piutang itu masuknya ke menu sales kemudian ke receive payment. Baik, selanjutnya di next lagi. Nah, di sini ketika kalian mengklik receive payment akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini harus kalian isi berdasarkan dokumen transaksi yang tadi sudah kita analisis. Baik, next lagi. Nah, jika penerimaan kas tidak mendapatkan potongan penjualan, maka kolom diskon tidak akan terisi. Nanti di sini ada kolom diskon ya. Nah, sekarang silakan kalian masuk dulu ke aplikasi Mayopnya. Ibu persiapkan dulu ya soalnya. Udah semuanya? Soalnya sudah siap semuanya? Sudah siap. Silakan diperhatikan soal yang Ibu sudah berikan dan silakan diperhatikan layar di depan sambil kalian melakukan entry ke dalam laptop dan komputernya masing-masing. Kita analisis terlebih dahulu ya di sini. Sebelum kita analisis dulu, di sini Ibu mau membagi dulu bahwa di pertemuan hari ini kita akan melakukan entry transaksinya tanpa adanya potongan penjualan. Nah, di sini kita fokuskan dulu, kita akan mempelajari pelunasan piutang yang tidak mendapatkan potongan ya. Baik, di sini perhatikan dulu ada dokumen 1 ya, ada bukti penerimaan kas. Kalau ada bukti penerimaan kas berarti itu jenis pelunasan piutang. Langkah pertama yang harus kita lakukan ke dalam aplikasi Mayop adalah menggunakan menu apa? Menu sales, masuk ke dalam receive payment. Sudah semuanya? Sudah masuk sampai tampilan seperti ini? Sudah. Kalau sudah, kita awali dengan analisis di atas ini ya. Pastikan deposit to account-nya adalah cash in bank. Sudah? Baik, kalau sudah kita masuk ke dalam kolom customer. Customer itu pelanggan. Siapa pelanggan dari soal yang kita kerjakan? Nyonya Ria. Silakan dipilih Nyonya Rianya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kolom amount receipt. Berapa jumlah yang diterima oleh salon cantik dari Nyonya Ria? 2 juta. Silakan di-input amount receipt-nya sejumlah 2 juta. Dan pembayarannya menggunakan metode apa di soal? Cek. Silakan ya. Ketika di soalnya ada cek berarti payment metodenya adalah cek. Baik, kalau sudah sampai payment method, kita masuk ke ID. ID itu adalah nomor bukti. Silakan dimasukkan nomor buktinya berapa? BKM 12 strip 1. Date-nya tanggal berapa? Tanggal 3 Desember 2018. Silakan diisi terlebih dahulu sampai kolom date. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah diisi sampai date, sekarang kita akan lakukan pelunasan atas Nyonya Ria. Sekarang di sini tugas kalian perhatikan
Di sini di paling bawah ada out of balance sebesar 2 juta. Tugas kalian adalah bagaimana kolom out of balance ini jangan terisi, harus 0 angkanya. Nah, maka dari itu kita perhatikan yang dibayarkan berapa jumlahnya? 2 juta. Kita lihat dulu dari soalnya, Renaya. Atas pelunasan transaksi fakturnya F12 strip 3. Kita akan melunasi faktur F12 strip 3. Perhatikan, masuk lagi ke sini, ke Mayop. Nah, berarti F11 ya, ini yang akan kita lakukan pembayarannya untuk Nyonya Ria. Bagaimana out of balance-nya agar 0? Caranya adalah silakan kalian klik amount apply-nya, kolom amount apply-nya. Tadinya tidak ada angka yang muncul ya. Sekarang ketika kalian klik amount apply-nya muncul sejumlah 2 juta. Ketika sudah muncul angka 2 juta, silakan lakukan tekan tombol enter atau tab. Nah, ketika ditekan tombol tab maka out of balance-nya sudah 0 belum? Sudah. Jadi tahu ya caranya? Oke, kita isi dulu langkah yang di atas untuk datanya, kemudian kita pastikan out of balance-nya 0 dengan cara mengklik amount apply lalu tekan tombol tab. Maka 0. Kalau sudah 0 berarti apa? Berarti transaksi pelunasan piutang sudah terekam di dalam aplikasi Mayo. Ada yang mau tanyakan di sini? Baik, Siti Anissa gimana? Ketika mengedit transaksi pelunasan piutang ada kolom finance cash, itu penggunaannya untuk apa, Bu? Oke, kata Siti Anissa, ketika menginput transaksi ini ada kolom finance charge. Yang mana kira-kira ada nggak kolom finance charge di laptop kalian? Ada. Yang mana yang ini ya? Nah, Anissa bertanya bagaimana Bu kegunaannya? Nah, kegunaan dari kolom finance charge itu adalah ketika ada denda maka kolom finance charge-nya harus terisi. Sekarang Ibu tanya, di dalam dokumen ini ada nggak keterangan denda? Tidak ada. Denda keterlambatan misalnya Ibu contohkan ya. Di sini Nyonya Ria perhatikan melakukan penjualan secara kredit tanggal 10. Nah, 10 bulan 12 tahun 2008 dilakukan pembayarannya itu misalkan ada termin dengan terminnya 2/10 N/30. Menurut kalian bisa mendapatkan diskonnya kalau berapa hari dia bisa dapat diskon? Nah, kalau dia melunasi dalam jangka waktu 10 hari maka mendapatkan diskon 2%. Kalau perusahaannya menerapkan denda bagi pelanggan nih, kamu boleh utang di saya. Tapi kalau misalkan telat bayarnya, maaf kamu harus dikasih denda. Misalkan dendanya 1/10 N/30. Sekarang dia transaksinya tanggal 10. Dia bayarnya bulan 12 ya. Dia bayarnya tanggal 10 bulan 2 tahun 2019. Menurut kalian ketika dilakukan pembayaran tanggal 10 bulan 2 dapat diskon atau tidak? Atau malah mendapatkan denda? Denda karena lebih dari 30 hari dari masa yang sudah ditentukan. Nah, ketika denda tersebut ada maka finance charge itu harus terisi. Bisa ya? Baik, kalau bisa ini sudah paham. Siti Anissa bagaimana, sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah ini kita record dulu. Silakan di record. Sudah? Baik, kalau sudah kita masuk ke dalam transaction journal. Nah, kita masukkan tanggalnya. Tanggal berapa tadi yang sudah kita input? Tanggal 3. Kita klik dulu ya. Berarti ini sudah terekam ya. Kalau sudah ada, klik tanda panah putihnya. Nah, ini data yang sudah kita input tadi. Silakan tekan Ctrl dan R untuk melihat jurnal yang timbul akibat transaksi tersebut. Baik, kalau sudah di-okekan, di-oke lagi. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Sekarang kita ingin menampilkan dulu saldo piutang. Saldo piutang bisa kalian tampilkan, itu di-close dulu. Klik setup. Oke, kita akan menampilkan saldo piutangnya ya. Setup, sudah. Kemudian balance, kemudian customer balance. Ini untuk menampilkan saldo piutang. Silakan dilihat dari sini. Tadi Nyonya Ria punya berapa piutangnya? 2 juta. Sekarang dari daftar piutang tersebut ternyata Nyonya Ria
saldonya sudah 0. Kenapa jadi 0 Nyonya Ria saldonya? Karena sudah dibayarkan, makanya jadi 0. Perhatikan ya, jadi kalian bisa cek saldo piutang masing-masing customer, caranya setup, balance, customer, balance. Baik, kalau sudah kita close lagi, kita lanjutkan untuk transaksi yang kedua. Silakan dikerjakan, masuk ke sales lagi. Kita klik receive payment. Sekarang customernya siapa yang kita terima uangnya? Nyonya Rinda. Silakan diklik Nyonya Rinda. Berapa yang kita terima uang dari Nyonya Rinda? 3.800.000. Silahkan dimasukkan angkanya 3.800.000. Masukkan silakan payment metodenya, ID dan date-nya. Sudah sampai kolom date terisi? Sudah. Sekarang kita lihat di sini munculnya 2 ya. Di dalam kolom ini ternyata Bu yang muncul 2. Mana yang harus kita klik amount apply-nya menurut kalian? F1125. Kenapa yang pertama yang harus kita klik? Yang harus kita klik amount apply-nya sesuai yang ada di soal. Di soal itu dilakukan pelunasannya atas faktur nomor F12-2 tertanggal berapa di sini? 18 ya. Maka kita klik lagi di sini mayupnya. Maka yang harus kita klik amount apply-nya yang pertama. Setelah diklik amount apply, silakan di tab. Pastikan out of balance-nya 0. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah silahkan kalian Ctrl R dulu, kita cek dulu. Baik, di sini yang timbul adalah cash in bank dan account receivable. Baik, kalau sudah silakan di oke, di record. Sekarang kita coba bagaimana menampilkan saldo piutangnya. Ini di cancel dulu, bagaimana tadi langkahnya? Setup, balance, customer, balance. Baik, sekarang Nyonya Rinda masih ada? Angkanya hanya 1 ya, tadi kan sudah dibayarkan yang 1 ya. Jadi tinggal sisa yang F12-3 yang belum dibayarkan. Kalau sudah silakan di close. Baik, dari sini sudah Ibu jelaskan mengenai entry pelunasan piutang, tapi tanpa adanya potongan penjualan. Kita akan bentuk kelompok sesuai dengan temannya masing-masing. Ibu akan bagikan soal, silakan dikerjakan. Nanti silakan bagi yang sudah, Ibu berikan kesempatan 2 kelompok untuk tampil ke depan. Bisa? Baik, kalau sudah silakan Renaya, terima kasih, boleh kembali ke tempat. Baik, sudah dapat semuanya soalnya? Sudah. Kalau sudah, bisa kalian lihat dulu di sini. Di soal yang Ibu bagikan, ini adalah soal Marco Cleaning Service ya. Silakan kalian kerjakan dokumen transaksi tersebut ke dalam aplikasi Mayop. Tapi silakan gunakan file yang sudah Ibu berikan. Silakan di-open lagi. Untuk aplikasi Mayopnya, kita buka yang file Marco Cleaning Service. Kan bagi yang sudah, nanti bisa tampil presentasi. Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Pastikan out of balance-nya harus 0. Baik.
Sudah ya? Baik, kalau sudah, Ibu minta satu kelompok yang sudah selesai untuk mempresentasikan ke depan kelasnya. Ada yang sudah? Ada yang mau mempresentasikan? Baik, kelompok Renaya dan Rizka boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, teman-teman semuanya, kita perhatikan teman kalian Renaya dan Rizka akan menampilkan hasil pekerjaannya. Kita samakan ya apa yang sudah dikerjakan oleh Renaya dan Rizka dengan hasil kalian. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kita tentang pelunasan piutang. Pertama, kalian masuk ke menu sales, lalu pilih fungsi receipt payment. Pastikan deposit akunnya cash in bank. Isi nama customer dengan Anita Suryani sesuai dengan yang ada di soal. Nomornya BKM STRIP 020. Tanggal 12 bulan 1 2019. Lalu untuk out of balance-nya kan harus nol, maka dari itu kita harus mengklik tombol apply. Lalu klik tab, maka out of balance-nya nol. Ketik ya. Baik, ini pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kelompok Renaya dan Rizka. Menurut kalian sudah betul hasilnya? Sudah betul. Ada kesalahan tidak? Tidak ada. Pastikan out of balance-nya harus nol. Ya, jadi di sini kalian sudah betul. Silakan ditutup Renaya dan Rizka. Kita kasih applause dulu ya untuk Renaya dan Rizka. Hasilnya sudah betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar nggak? Baik, sekarang Ibu persilakan untuk kelompok kedua. Siapa yang mau maju ke depan? Baik, Khalid dan Idwal. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil pekerjaannya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang piutang penjualan. Yang pertama, buka menu sales. Langsung buka receive payment. Pastikan deposit atau akunnya cash in bank. Lanjut ke customernya CV Mitra. Lanjut ke amount jadi 4 juta. Paymentnya cek. Lanjut ke ID-nya ada BKM strip 0211. Untuk tanggalnya tanggal 9 Januari 901 2019. Karena di sini untuk pembayaran pelunasan faktur nomor 057. Jadi amount upgrade-nya di tab di klik terus di tab. Udah, Bu. Baik, ini hasil dari kelompok Khalid dan Idwal. Ya, di sini hasilnya 0. Yang dibayarkannya adalah yang C057. Kenapa Khalid dibayarkannya yang C057? Karena berdasarkan yang ada di soal. Di soalnya yang C057 ya. Jadi yang diklik amount apply-nya jangan yang bawah, tapi yang atas ya, yang C057. Pastikan out of balance-nya 0. Sekarang cara menampilkan customer-nya gimana? Saldo customer-nya. Gimana tadi caranya, Idwal, Khalid? Setup ke balance customer balance yang tadi kita bayarkan atas nama siapa customernya? CV Mitra. CV Mitra. Kita klik coba CV Mitranya.
Nah, tadi ada 2 ya. Sekarang karena sudah dibayarkan 1, maka tinggal 1 lagi ya. Tadi pay metodenya harusnya cash kan, soalnya di dokumen transaksi soalnya itu nggak ada cek atau kredit. Nah, tidak ada cek atau kredit. Coba kita close dulu gimana caranya. Kita lihat dulu ya transaksi yang sudah di-record tadi dengan gimana caranya. Ini di-cancel dulu. Cancel. Baik, gimana kita mengecek transaksi yang sudah kita input bagaimana? Ke transaction journal. Ke transaction journal. Transaction journal, silakan. Ya. Nah, kita cari tanggal berapa? Kita ke receipt ya. Ke kolom receipt dulu. Kolom receipt di atas. Nah, tadi transaksinya tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Sekarang kita cari tanggal 9 ada di mana. Sudah ketemu, silakan diklik tanda panahnya. Oke, dia payment metodenya apa? Cekwe, harusnya cash. Berarti salah nggak? Salah. Gimana Bu cara editnya? Bisa diedit tidak payment metodenya? Kita coba klik. Nggak bisa ya? Kalau seperti ini, kolomnya sudah terkunci, berarti kita harus hapus lalu input ulang kembali. Jika kasusnya seperti ini, ketika kalian mengedit, ternyata kolom yang mau kita editnya sudah terkunci, maka harus dihapus dulu transaksinya, baru kita buat ulang kembali. Gimana Bu cara menghapusnya? Silakan diklik kanan, klik kanan di kursornya. Nah, ketika klik kanan ada delete payment. Kita delete dulu, kita hapus dulu ya paymentnya yang sudah kita input. Nah, maka di sini sudah tidak ada ya. Oke, berarti kita harus menginput ulang. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, begitu ya Halid ya dan Idwal, nanti silahkan diperbaiki hasil pekerjaannya. Baik, terima kasih untuk Halid dan Idwal, silahkan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil. Ya, Ibu akan adakan dulu kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi silakan kalian siapkan handphone kalian masing-masing. Ibu sudah kirimkan alamat linknya untuk bisa kalian akses. Silakan masukkan kode gamenya 0979124. Baik, sekarang Ibu akan berikan soalnya, silakan dikerjakan di handphone kalian masing-masing. Kita mulai dari sekarang.
skor tertinggi diraih oleh Reina ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Reina ya. Kedua ada Nabila dan ketiga ada Marcella. Itu untuk kuis protes Ibu hari ini. Gimana? Susah nggak soalnya? Lumayan. Susah-susah gampang ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini mengenai transaksi pelunasan piutang. Sebelum Ibu tutup ya, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Baik, Hilma, bagaimana kesimpulannya untuk pelajaran hari ini? Baik, kita sudah menganalisis dan mengentry. Jangan sampai tadi ada kesalahan ya. Tadi kan ada kesalahan, jangan sampai itu terjadi ketika kalian mengentry transaksi. Bagaimana menganalisis dokumennya hingga dilakukan entry transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Semuanya bisa tadi? Bisa ya, alhamdulillah sudah selesai. Dan Ibu ingin tahu dari kalian, bagaimana nih perasaannya hari ini belajar dengan Ibu? Senang? Senang nggak? Senang. Oke, siapa yang mau menyampaikan nih satu orang bagaimana perasaannya hari ini belajar dengan Ibu mengenai transaksi pelunasan piutang? Baik, Halid bagaimana Halid? Halid suka sama pelajaran tentang Mayop, Bu. Suka. Sukanya bagaimana Halid? Karena kita bisa dengan mudah karena sudah ada aplikasi Mayop tentang transaksi penjualan. Transaksi penjualan dan pelunasan piutang ya. Jadi gampang ya Halid ya, kalau bisa gampang, tapi kalau tidak terbiasa berarti harus dilatih. Tapi bisa ya kalau terbiasa. Baik, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kita sudah melakukan transaksi pelunasan piutang. Tapi pelunasan piutangnya tadi apa? Tanpa adanya potongan penjualan. Nah, nanti silakan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari untuk transaksinya masih pelunasan piutang, tapi nanti ada potongan penjualan. Bisa dipersiapkan dari sekarang? Bisa. Baik, kalau bisa kita tutup hari ini, pembelajaran hari ini dengan berdoa diwakili atau dipimpin oleh KM-nya Reina ya. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.